Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di program Salam Ramadan 1444 Hijriah di 102.6 Hikmah Kabupaten Berau. Langsung dari studio Komplek Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau, Jalan Abdul Pranoto, Tanjung Redang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah kita telah memasuki hari yang keempat di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang hingga dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh hingga di hari raya di 1 Syawal, dan tentunya kita memohon kepada Allah SWT dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Dan semoga dengan rasa syukur kita itu nikmat kita akan ditambah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara dimanapun Anda berada, pada siang hari ini hari Ahad 4 Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Maret 2023 Miladiah. Waktu sholat asar jatuh pada pukul 15:20. Waktu sholat maghrib sekaligus waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Waktu sholat isya jatuh pada pukul 19:31 dan waktu sholat subuh untuk besok hari jatuh pada pukul 4:58 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah hadir narasumber kita pada siang hari ini. Ada Bapak Fahruz Zaini MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Saudara dimanapun Anda berada, insya Allah yang ingin bergabung bersama kami, baik itu bertanya dan lain sebagainya, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 0554202730 dan dapat mengirimkan via SMS ataupun WhatsApp di 0812 53672891 di nomor telepon 0554202730 dan di nomor WhatsApp di 081253672891. Saudara dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi kita pada siang hari ini dengan tema rahasia di balik makna doa berbuka puasa yang tentunya akan disampaikan oleh Ustaz Fahruz Zaini MHI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Radio Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah lagi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga salawat dan salam tercurah pula kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di hari keempat daripada bulan suci Ramadan. Artinya hari ini kita akan segera mengakhiri puasa yang keempat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan beberapa hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa poin yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa perintah puasa ditujukan kepada orang yang beriman. Alhamdulillah, kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita termasuk orang yang beriman. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang sebelum kita atau umat-umat sebelum kita juga diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah agar orang beriman itu naik derajatnya bukan hanya sebagai seorang mukmin, tetapi naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang disebut oleh Allah dengan al-muttaqin. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, oleh panitia saya diberi judul dengan rahasia di balik doa berbuka puasa. Untuk itu saya akan mencoba membawakan sebuah doa yang doa itu sangat populer. Ya, saya katakan populer karena kebanyakan yang dibaca di masjid-masjid, bahkan yang saya hafal sendiri sejak kecil, sejak di sekolah, inilah doanya ya. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Pendengar Radio Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, bagi saya pribadi doa ini menyimpan rahasia atau kandungan yang sangat besar. Kenapa? Karena dari kalimat yang pertama bisa kita rasapi, di mana doa dibuka dengan Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Ya Allah, karenamu aku berpuasa. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Masya Allah. Artinya di sini kita benar-benar mempersembahkan
menghadapkan puasa kita itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ya. Jadi bukan kita itu berpuasa ya, karena tidak enak kalau diketahui oleh teman kita tidak berpuasa, ya. Padahal kita tidak ada uzur. Ya. Nah, jadi kita benar-benar berpuasa ini ya, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain ya. Bukan karena tidak enak dengan mertua atau karena ikut-ikutan saja berpuasa ya. Tapi benar-benar lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ya, pahalanya pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa balasannya yang akan diterima oleh orang yang berpuasa tersebut. Mari kita simak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila 700 di'fin. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala oleh Allah 10 hingga 700 kali. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman. Kalau diawali dengan Allah Azza wa Jalla berfirman, maka ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Qala Allahu Azza wa Jalla illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Subhanallah. Jadi bersesuaian dengan doa berbuka puasa tadi, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untukmu kami berpuasa. Ya. Dan ternyata difirmankan pun oleh Allah juga demikian. Ya. Kata Allah, ya, puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberinya pahala. Kenapa demikian? Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sebab kata Allah, ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, memang tugas kita melaksanakan ibadah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri juga daripada nafsu syahwat. Dan ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Nah, yang pertama yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Nah, alhamdulillah kita sebentar lagi akan berbuka puasa, tentunya menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman bahwa dia telah dapat menyelesaikan ibadah puasanya.
Jadi bukan bergembira itu karena ingin cepat-cepat makan ya, bukan ya. Bukan bergembira itu karena ingin cepat-cepat minum, bukan ya. Tetapi bergembira karena telah menyelesaikan ibadah puasanya. Yang dia rasa puasanya itu sudah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan pantas untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada juga para ulama yang memaknai ya, bahagia ketika berbuka ini yang dimaksud adalah Idul Fitri ya. Berbuka puasa itu yang dimaksud adalah setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa yang itu dinyatakan dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Itu yang menurut para ulama yang lain dimaknai dengan hadis ini, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka itu maksudnya Idul Fitri. Nah, kemudian orang yang berpuasa ini juga mendapatkan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Ya. Nah, di sini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan clue ya. Apa clue-nya? Ya. Kalau puasanya itu benar dan diterima oleh Allah, maka kelak akan bertemu ya, akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi hadisnya ya. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Namun yang perlu dipahami pemirsa sekalian ya, kita pahami betul kalimat ini bahwa ya, yang mencium wanginya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sesungguhnya bau mulut orang yang berbuka, yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah ya daripada wangi kasturi ya. Jadi di sisi Allah bau mulut orang yang berbuka puasa itu harum gitu ya. Tapi mungkin tidak sama dengan teman kita di sebelah. Ya. Kalau teman kita mungkin ya bau mulut orang yang berpuasa ya bau gitu ya. Apalagi ketika selesai sahur nggak sikat gigi ya. Oleh karena itu ya adab-adab ketika menjalankan wudhu itu tetap dilaksanakan walaupun kita dalam keadaan berpuasa ya. Jadi berkumur-kumur itu tetap ya. Tidak apa-apa kata para ulama ya. Asal jangan bersengaja untuk minum air. Nah, itu yang memang itu urusan si hamba tadi dengan Allah ya. Nah, itu urusan masing-masing karena tidak ada yang tahu ketika kita berwudu itu sambil minum dan lain sebagainya, itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pemirsa sekalian, jadi luar biasa makna daripada kalimat Allahumma lakasumtu. Ya Allah, bagimu ya Allah puasaku ini. Ya Allah, karenamu ya Allah aku berpuasa. Ya Allah, untukmu ya Allah aku berpuasa. Jadi benar-benar ibadah yang kita laksanakan tuh benar-benar kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain bahwa si fulan telah berpuasa, si fulanah telah berpuasa, bukan untuk itu ya. Nah, ini luar biasanya orang yang beriman. Kemudian kita lanjutkan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya Allah, denganmu aku beriman ya. Ya Allah, denganmu aku beriman. Nah, jadi di sini si hamba tadi menyatakan diri bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi di dalam surah Al-Baqarah ya, dia dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman ya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk
untuk berpuasa. Dan ternyata kita menyahut panggilan itu ya dengan kita Allahumma lakas sumtu, kemudian wabika amantu. Nah ya Allah, aku benar-benar beriman kepadamu. Sudah kulaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ya. Nah ini maknanya luar biasa ya. Nah, jadi ketika Allah memanggil orang yang beriman, kemudian kita hambanya menyahut panggilan itu ya, dan kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya. Dan dengan rizkimu ya Allah aku berbuka puasa. Ya. Masya Allah ya. Nah, di sini juga terlihat sekali ya bahwa orang yang berpuasa itu, orang yang beriman itu sangat bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat bisa mensyukuri nikmat karunia rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak lupa bahwa rizki yang ada di hadapannya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui tangan orang lain. Ya. Maka kita ada jadwal membukakan orang yang berpuasa gitu kan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rizki ya. Nah, jadi tidak boleh ya dia bilang saya berbuka dengan rezeki saya, dengan hasil uang yang saya peroleh dari pekerjaan saya belikan kurma dan lain sebagainya untuk berbuka, saya belikan kue ya, ini adalah hasil jerih payah saya berbuka. Tidak ada orang beriman seperti itu ya. Orang beriman itu, apalagi orang yang sedang berpuasa, dia sangat sadar betul bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang ada di hadapannya adalah semata-mata karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, orang yang berpuasa, orang yang beriman ini luar biasa tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya apa-apa ya. Jadi barang yang ada di hadapannya, makanan yang akan segera disantapnya itu, dia merasakan betul ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya, baik itu kita bisa beriman kepada Allah, baik itu kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, baik itu kita bisa menyantap rizki hidangan yang Allah siapkan untuk kita, semuanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwa dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang secara penuh memberikan rahmat kasih sayang kepada setiap orang yang beriman, khususnya kepada para shaimin wassaimat, orang-orang yang berpuasa ya. Nah pemirsa, demikian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti kita lanjutkan. Jika ada yang bertanya, mudah-mudahan nanti akan bisa kita jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Salam Ramadan di siang hari ini. Dan kami mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ingin bergabung bersama kami, bertanya, dapat menghubungi di nomor telepon 0554 2027 300, 0554 2027 300, atau dapat melalui di nomor 0812 5367 2891,
081253672891 baik pesan singkat ataupun WhatsApp. Bagaimana mudah-mudahan berada masih bersama kami di 102.6 FM Malikma di Masjid Al-Fatihah Kabupaten Berau. Dan kami mengundang kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan bertanya bersama kami dapat menghubungi nomor telepon 055420273000 055420273000 atau dapat mengirimkan pesan singkat ataupun WhatsApp di 081253672891 081253672891. Teman-teman dimanapun Anda berada masih bersama kami di 102.6 FM di program Salam Ramadan di menuju sore hari ini. Dan Ustadz mungkin sambil kita menunggu rekan-rekan pendengar yang mungkin masih dalam kesibukan pekerjaan atau mungkin mempersiapkan untuk berbuka puasa. Iya. Ini ada pertanyaan ini Ustadz ya. Iya. Mungkin juga mudah-mudahan dapat mewakili daripada rekan pendengar yang ada di luar sana. Mungkin ini juga sudah pernah saya ingin tanyakan ya tapi belum ada kesempatan alhamdulillah di sore hari ini. Apakah ada redaksi doa berbuka puasa yang mungkin yang lain daripada yang sudah pernah kita hafal dari kecil ini ya? Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Apakah ada doa lain daripada ini? Dan tapi ini sepertinya sudah sering mungkin muncul di beberapa sosmed termasuk di sosmed saya. Ada yang mengaku bahwa doa ini yang benar, doa ini yang mungkin tidak ada tuntunannya. Nah itu seperti apa Ustaz? Penjelasannya silakan itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Ali ya. Ya, jadi betul sekali ya bahwa ada redaksi lain ya daripada doa berbuka puasa ya. Apa bunyinya? Bunyinya adalah zahaba zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kalau saya kadang saya sambah di depannya Allahumma. Allahumma dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah ya. Nah, ini juga populer ya, memang banyak ya di medsos dan lain sebagainya ya. Ada yang mengatakan ini yang lebih bagus kualitas hadisnya gitu ya. Ketimbang bacaan Allahumma lakas sumtu ya. Tetapi saya tidak mau mengomentari masalah mana yang lebih berkualitas ya. Kenapa ya? Karena yang namanya doa ya
doa itu selama baik ya, kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi itu sudah sangat populer ya oleh para ulama kita, khususnya di mazhab Syafi'i ya. Nah, adapun doa ini ya, Allahumma zahabat dhama'u ya. Nah, ini kalau dilihat dari segi makna itu lebih cocok dibaca ketika selesai berbuka ya. Berbuka. Iya, karena kan artinya zahabat dhama'u wa batallatil uruqu ya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, artinya sudah masuk air. Sudah masuk air ya. Serta pahala akan tetap insya Allah, artinya insya Allah kita akan mendapatkan ajru ya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adapun saya ya, kalau saya berbuka di rumah bersama istri bersama anak, itu memang saya gabungkan dua-duanya ya. Jadi saya baca doanya itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ya. Cuma memang kata para ulama, doa ini bagusnya dibaca setelah berbuka gitu ya. Nah, oleh karena itu apabila kita kebiasaan di masjid-masjid ya, dipimpin pembacaan doa berbuka puasa, ini kurang pas dibaca di awal gitu kan. Sedangkan kalau dibaca di akhir, ya orang kan masing-masing beda waktu selesai buka puasanya. Kalau mulai berbuka kan itu bisa ketika kita dengar sirene kan, ketika sirene berbunyi bisa langsung dipimpin oleh imam, oleh ustadz. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Nah, sedangkan ayat ini kan bagusnya dibaca di akhir atau setelah berbuka. Jadi bisa juga gitu ya. Tidak ada masalah. Untuk digunakan kedua-duanya nggak apa-apa Ustaz ya? Ya nggak apa-apa ya. Dan tidak ada yang lebih abdol daripada dua tersebut. Artinya mau memakai salah satu silahkan, mau memakai kedua-duanya silahkan. Ya. Salam tidak apa-apa Ustaz ya. Iya. Nah, cuma begini ya. Kalau saya pribadi ya, dilihat dari maknanya seperti apa yang saya terangkan tadi, luar biasa penyerahannya. Allahumma lakasumtu. Nah, itu tadi penyerahannya, hanya kepadamu ya Allah kami berpuasa. Ini puasa untukmu ya Allah. Nah, itu kan luar biasa kan maknanya di situ. Nah, jadi saya ngambil maknanya itu. Ya, jadi masing-masing orang berbeda ya. Berbeda dalam memaknai ya, daripada sebuah doa tersebut. Jadi saudara dimanapun Anda berada, silakan yang ingin mungkin mendapat lebih condong ke salah satu doa, silakan ya, mau menggunakan kedua-duanya juga tidak apa-apa Ustaz ya. Iya. Kemudian ini yang kedua Ustaz, ada pertanyaan mengenai adab-adab ketika kita akan berbuka puasa, yang mana mungkin di sebagian masyarakat khususnya di Kabupaten Muaro mungkin disibukkan dengan kegiatan ngabuburit ini Ustaz ya. Ya, ngabuburit. Puasa, jalan-jalan mencari buka, kemudian berkumpul menunggu sirina, kemudian langsung berbuka, kemudian selesai. Tentunya kita bertanya apakah ada adab yang diajarkan sebelum kita berbuka puasa. Iya, baik Ustaz. Pemirsa Radio Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, yang perlu diingat ketika kita hendak berbuka puasa ya, ketika waktu berbuka puasa telah sampai, yaitu sunnah menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini jangan ditunda-tunda ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam Sahih Bukhari, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka kesunahannya ya, kalau sahur itu diakhirkan, kalau berbuka itu disegerakan ya. Jadi jangan jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda ya. Ketika mendengar azan langsung berdiri di di sop awal, belum sempat berbuka ya, buka dahulu ya, buka dahulu, walaupun hanya sekedar dengan
minum air putih gitu ya. Nah, ini juga termasuk adab kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa beliau berbuka puasa dengan air putih. Nah, berbuka puasa dengan air putih, kemudian beliau senang berbuka dengan kurma. Ya, nanti bisa berapa, 1 biji atau 3 biji ya, tergantung kesempatan kita ya. Kalau kita di masjid mungkin karena buru-buru mau sholat mungkin tidak bisa banyak gitu ya. Biasanya berbuka puasa itu ada dilanjutkan ronde kedua. Kalau makan besar umpamanya kan. Nah, jadi ini kita perhatikan sunnah-sunnah ya, yaitu menyegerakan berbuka puasa ya, kemudian minum air putih ya. Minum air itu sunnahnya 3 teguk. 3 teguk ya. Ketika kita mau minum, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum 1 teguk, ya. Kita ucapkan lagi Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Ya. Kemudian kita juga makan kurma. Ya. Bagaimana kalau langsung makan besar ya? Ya bisa juga sih ya, bisa juga ya. Cuma sunnahnya kita karena perut ini kan masih kosong, jadi perlahan-perlahan ya, perlahan kita minum dulu, makan kurma dulu ya. Nah, yang dikhawatirkan itu kurma ini diganti dengan hal-hal yang manis gitu ya. Padahal mencari kurma itu gampang, di mana-mana ada orang jual kurma, nggak kesusahan ya. Lalu alasannya umpamanya tidak senang kurma ya. Coba untuk hal-hal yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita belajar untuk makan kurma ya. Supaya kita mendapatkan nilai pahala di situ ya. Karena pasti yang diajarkan oleh Nabi kita pasti itu yang terbaik, Ustaz ya. Iya begitu ya. Makna. Iya. Dengan sebenarnya itu tadi jawaban daripada kita di pertanyaan kedua. Jadi ada adab-adab sebelum kita berbuka puasa, sehingga puasa kita juga tidak hanya sebatas aktivitas berpuasa biasa saja, Ustaz ya. Iya. Kemudian ini yang pertanyaan ketiga, Ustaz. Apakah ada zikir-zikir tertentu yang mungkin disejarkan sebelum kita berbuka puasa, Ustaz? Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita mungkin sejak kecil sudah terbiasa ya mendengar di masjid ya, di mushola, di surau ya, itu ada zikir-zikir menjelang berbuka puasa ya. Ada zikir-zikir menjelang berbuka puasa ya. Nah, saya sejak kecil ya itu terbiasa juga berbuka puasa di masjid dan lain sebagainya ya, di mushola, baik itu di rumah juga. Kalau di rumah pun orang tua juga menuntun zikir ya sebelum berbuka puasa ya. Kenapa ya? Karena waktu sebelum berbuka puasa ini luar biasa keutamaannya ya, luar biasa keutamaannya ya. Kenapa ya? Karena di dalam waktu berpuasa inilah amal-amal kita itu benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita pun adalah doa yang makbul ketika dibaca di dalam waktu berpuasa ya. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu ya, ini artinya kita boleh berdoa selain, jadi ada doa ada doa menjelang berbuka puasa, doa ketika berbuka puasa, ada doa ketika menjelang gitu ya. Jadi silahkan kita mau doa apa saja ya. Kenapa? Karena secara umum doa orang yang berbuka puasa itu mustajab ya, mustajab ya. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan ya, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak tertolak sama sekali. Apa itu? Yang pertama, al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftira. Doa orang yang doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ini ya, jadi
sejak kita mulai berpuasa di pagi hari sampai dengan akhir itu adalah doa yang mustajab. Nah, apalagi di akhir-akhir menjelang berbuka puasa. Nah, itu luar biasa doanya mustajab ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wada'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi atau doa orang yang teraniaya ya. Ini ada 3 doa yang tidak tertolak ya. Tadi salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka ya. Oleh karena itu ya, tidak ada salahnya ya kita itu kalau dipimpin gitu ya, kalau di masjid atau di mushola ya, membaca doa ya. Terserah mau baca doa selamat, terserah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin gitu ya. Karena kan ada hidangan tuh di depan kita kan, ada hidangan di depan kita baca doa selamat. Nanti ketika sirine berbunyi baru baca Allahumma lakas sumtu gitu ya. Jadi terserah, doa itu terserah kita ya. Bagus lagi ada doa yang tuntunannya dari Al-Quran, ada tuntunannya dari Nabi, tuntunannya dari ulama pun boleh, atau doa dengan bahasa sendiri, bahasa Indonesia pun boleh. Kan seperti itu ya. Mungkin sekalian doa sapu jagat. Doa sapu jagat tidak boleh tertinggal kan, itu di akhir ya. Nah, kemudian kita masuk tadi ya ke zikir-zikir. Nah, sebelum doa ya boleh zikir-zikir dulu ya, zikir-zikir dulu sebelum berdoa ya. Nah, tadi yang mengenai doa tadi ya, kata Imam An-Nawawi ya, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya dengan doa-doa yang sangat penting tadi ya, bagi urusan dunianya dan akhiratnya, bagi dirinya dan bagi orang yang dicintai dan untuk kaum muslimin. Itu. Jadi kita mau doakan itu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, seperti itu kita doakan ya. Nah, kemudian zikir-zikirnya seperti apa ya. Nah, ini yang diajarkan ya oleh para ulama kita ya, di antaranya seperti yang saya dengar di sini ada zikir-zikirnya juga ya di Masjid Agung ya. Ada istighfar, yaitu biasa ya, ini juga yang biasa kita amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau saya bacakan seperti itu seakan-akan sudah mau berbuka ini. Hati-hati ini. Wah, ini sudah orang baru bangun kemudian kita cari minuman ini. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Nah, itu dibaca 3 kali. Nah, baca 3 kali, kemudian dilanjutkan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dibaca 3 kali. Ditambah di belakangnya ya karim. Nah, seperti itu. Masih ada lagi? Ada ya. Nah, ini yang biasa saya amalkan juga ya. Ini dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi ya. Nah, apa itu doanya? Kata beliau, tidaklah seorang muslim yang berpuasa kemudian ia membaca ketika hendak berbuka, ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir li dzanbal azim, fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Nah, dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Apa kata beliau? Melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti di hari ibunya melahirkannya. Nah, ini. Maknanya apa? Yang ya azim tadi ya. Ya azim kan nama Allah kan. Ya azim, ya azim, ya azim, yang maha agung, yang maha mulia ya. Anta ilahi ya. Anta ilahi, engkau Tuhan, engkau adalah Tuhan kami. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Ighfirli, ya Allah ampuni kami ya. Ighfirli dzanbal azim, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Fa innahu, sesungguhnya engkau ya Allah,
la yaghfiru dzanbal adzim, ya. Tidak ada yang memberikan pengampunan, tidak ada yang memberikan pengampunan kecuali Engkau ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Nah, ini aja yang apa namanya zikir yang saya amalkan sejak kecil tuh seperti itu ya. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Benar-benar benar-benar itu tadi jawaban daripada tadi. Jadi karena doa orang yang berpuasa itu mustajab Ustaz ya. Mustajab. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan, terutama di waktu-waktu mendekati waktu berbuka puasa Ustaz ya. Iya, seperti itu. Ustaz, mungkin ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Iya. Ini kalau saya ini yang selalu mungkin hampir tiap tahun dititipkan kepada saya, tapi dengan orang-orang yang berbeda Ustaz. Tapi kemungkinan juga merupakan salah satu jalan hidayah mungkin dari orang tersebut, kemudian untuk terutama untuk kami di sini sebagai pendamping dan juga mungkin kepada seluruh pendengar yang mungkin baru bergabung di tahun ini. Itu kurang lebih seperti apa kualitas ataupun ibadah seseorang yang berpuasa, tapi dia secara tidak sengaja ataupun secara sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin kita di lingkungan pasar Ramadan mungkin karena sibuk dengan mempersiapkan jajanan ataupun jualan Ustaz ya. Iya. Kemudian mungkin asarnya di akhir waktu atau bahkan tidak sempat hingga dia berbuka puasa. Itu seperti apa? Apakah dikatakan puasanya tidak bernilai ataukah hanya kurang atau seperti apa Ustaz? Iya, baik ya. Ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya. Mudahan tidak ada ya. Jadi ya itulah berarti tadi ya doanya tidak Allahumma lakasumtu. Ya. Jadi apa namanya niat puasanya itu tidak benar-benar untuk Allah, tidak benar-benar karena Allah gitu ya. Tapi hanya sekedar ikut-ikutan saja ya. Kenapa begini ya? Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi hasil akhirnya adalah menjadi orang yang bertakwa ya. Nah, takwa itu apa sih? Ya, takwa itu apa sih? Nah, ini kan memang yang biasa mendengar apa namanya wasiat takwa ini cuma bapak-bapak saja nih. Bapak-bapak aja biasa kan karena kewajiban khatib kan ini. Ini rukun khutbah masalahnya. Ya, wasiat takwa. Sedangkan ibu-ibu kan nggak dengar itu. Ya, ibu-ibu nggak dengar apa itu takwa. Takwa itu simpelnya apa? Ya, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kan takwa. Nah, perintah puasa pun tujuannya itu. Jadi sebenarnya bukan puasanya, tetapi perintah Allahnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkan alaikum. Nah, diwajibkan kepada kalian. Perintahnya itu yang kita laksanakan. Nah, jadi kan maka karena kita laksanakan, maka kita menjadi orang yang bertakwa ya. Ketika diperintahkan sholat oleh Allah, kita laksanakan. Nah, maka ketika kita laksanakan, kita sudah berhak mendapat predikat orang yang bertakwa. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, apalagi itu yang wajib hukumnya, ya wajib dilaksanakan. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan, nah itulah yang disebut dengan apa lawannya daripada orang yang bertakwa itu adalah orang yang fasik. Nah, fasik, apalagi kalau meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kan dosa besar. Nah, jadi kan orang fasik itu orang yang mengetahui perintah dan larangan namun dilanggar. Nah, itu disebut dengan orang yang fasik ya. Nah, maka sudah seharusnya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang disuruh oleh Allah untuk ditinggalkan ya kita tinggalkan ya. Jadi tidak sepantasnya tadi ya apa namanya sambil jualan dan lain sebagainya sampai lewat waktunya ya. Mungkin ketiduran. Itu sengaja tidur tidur. Ya. Maka tidur itu boleh, tidur boleh ya.
Dan memang Nabi kan sunnah tidur kan, tidur siang sunnah ya, tapi sedikit waktunya paling sejam atau berapa. Nah itu bisa kita melaksanakan tidur ya, itu bisa dilakukan sebelum zuhur atau sesudah zuhur, tapi jangan sampai kebablasan. Kenapa? Karena tujuannya untuk bisa bangun ibadah malam. Tujuannya itu ya. Mungkin demikian Ustaz. Baiklah, sebenarnya walaupun berada, itulah tadi penjelasan materi kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Farouz Zaini MHI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau menambah pengetahuan dan kesadaran kita, terutama mengenai puasa itu sendiri. Dan mungkin langsung saja Ustaz disampaikan kesimpulan kita pada hari ini, dan kemudian silakan dengan ya. Baik, kesimpulannya adalah ya, saya bawakan lagi satu buah hadis ya dari muttafaqun alaih ya, disetujui oleh Bukhari dan Muslim ya. Apa itu? Yang biasa kita sudah hafal. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian juga man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi sebenarnya ya. Nah, jadi barang siapa yang berpuasa, itu man shoma. Kemudian barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, man qoma ya, ramadhana imanan, dengan iman. Nah, jadi harus dengan iman kan tadi kan? Harus dengan iman ya. Kemudian wahtisaban. Nah, wahtisaban ini ya, ada para ulama mengartikannya mengharap ridho Allah, mengharap pahala ya. Tetapi saya kata-kata ihtisab ini saya lebih cocok dengan wahtisaban ini dengan penuh perhitungan. Nah, karena ada kata-kata wahtisaban kan, hisab gitu kan. Nah, jadi dengan penuh perhitungan. Nah, artinya kita itu dengan penuh perhitungan puasa itu ya. Nah, jadi dengan penuh perhitungan itu seperti apa? Nah, ini kira-kira puasa saya ini diterima apa tidak oleh Allah? Ya. Nah, bukan masalah sah tidaknya ya. Nah, kalau tadi kan ditanyakan, tadi belum terjawab oleh saya, tadi lupa saya. Ya. Gimana tadi tidak sholat tapi puasa? Ya, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya sah. Tidak batal. Tidak batal. Nah, masalahnya diterima apa tidak oleh Allah? Sempurna apa? Iya, makanya ya itu kan penilaian Allah nanti. Kalau mengenai sahnya ya sah selama rukun dan syarat terpenuhi dalam ibadah puasa, ya maka sah. Ya, nah yang kita khawatirkan itu, yang kita perlu perhitungan itu, nah ini pahalanya dapat apa enggak kan, itu yang kita perhitungkan ya. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sia-sia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Makanya di sini kalimatnya wahtisaban. Nah, akibatnya apa? Setelah berpuasa dengan iman dan dengan penuh perhitungan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, tapi perlu diingat bahwa dosa yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa yang tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan manusia. Nah, kalau mencuri tidak bisa tuh, ya harus saling meredokan, ya menghalalkan, ya itu ya. Nah, jadi dosa-dosa kecil, kalau dosa-dosa besar, ya itu bisa juga, tapi kita taubatan nasuha di bulan puasa ini. Dengan taubatan nasuha itu dosa yang kepada Allah ya, yang kepada Allah, dan kepada sesama manusia ya itu dengan halal menghalalkan. Nah itu ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sisa puasa yang masih ada berapa, 26 atau 25 hari lagi ya. Nah, itu bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan doa selamat ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi kiram wa likulli niyatin salihah wa liridha illahi ta'ala alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim ya dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyifal muhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iril buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dimanapun Anda berada, saya sudah bersama kita di program Salam Ramadan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena kesempurnaan hanya dari Allah SWT. Kita semua berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan sebelum kami sampaikan dakwah Islamiyah, dengan keseriusan kami hadirkan informasi, dengan ketekunan kami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه